Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ali wassobi ajmain. Robbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Mimbar Agama Islam, Mimbar Agama Islam selalu di hati, semoga menginspirasi. Senang dan bahagia sekali saya Mugi Zainal kembali hadir di Mimbar Agama Islam. Tentunya semoga selalu dinanti oleh pemirsa. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa terbaik selalu dari kami untuk para pemirsa di rumah. Berbicara mengenai keluarga, rumah, Masya Allah, tentunya siapa yang tidak menginginkan memiliki rumah laksana surga? Nah, berbicara mengenai rumahku adalah surgaku. Rumah yang seperti apa? Apakah rumah yang penuh dengan kemewahan? Rumah yang berlimpah harta, benda? Atau rumah yang seperti apa sih yang seperti surga? Nah, pemirsa Mimbar Agama Islam, tepat sekali. Kali ini kita akan membahas tema di Mimbar Agama Islam. Kali ini temanya adalah rumahku, surgaku, Masya Allah. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber yang akan membahas tema ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Dr. Neng Nur Hayati SAGMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cukup saya panggil dengan Umi Neng ya. Siap. Ini panggilan sahabat yang tersayang untuk Insya Allah. Umi ya. Alhamdulillah. Umi sehat? Alhamdulillah sehat Kak Mugi. Alhamdulillah. Iya, pemirsa, beliau masih aktif ya sebagai dosen UIN Syarif Hidayatullah dan juga pimpinan Bait Quran Hanasa di Pamulang. Betul. Masya Allah, alhamdulillah senang sekali melihat aktivitas Umi Neng ya yang begitu padat. Tapi senang loh Umi hadir walaupun kegiatan banyak Masya gitu, menyempatkan Allah. hadir ke Izin Allah Kak Mugi. kadar Allah. Ya, takdir yang terbaik memang dari Allah ya Betul. Umi ya. Baik, Alhamdulillah. Umi, ini tema kita menarik banget Umi. Iya. Rumahku, Surgaku. surgaku. Masya Nah Allah. ini, waduh udah gak sabar pengen bertanya ya tentang, kita pengen tahu dulu nih sebelum dalam nih pertanyaannya tentang keluarga yang samara. Nah, dari pengertian kemudian bagaimana sih cara kita mewujudkan keluarga yang samara itu? Ya, Umi, Ya. tafadhol Umi. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Kak Mugi atas pertanyaannya. Dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu tentunya kita sebagai seorang muslim harus berupaya bagaimana kita bisa mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Nah, walaupun indikator daripada samara tersebut sangat sederhana, tetapi di dalamnya itu penuh lika-liku kehidupan. Betul Nah banget itu, Umi. maka diawali dari konsep keluarga samara itu ya, ada pemimpin, ada yang dipimpin. Nah, pemimpin di dalam keluarga adalah seorang suami. Ya, maka tanggung jawab suami itu dalam membina rumah tangga itu Allah sudah jauh-jauh hari ya di dalam Al-Quran telah dikatakan bahwa pemimpin keluarga adalah suami. Nah, bagaimana seorang suami di dalam keluarga itu mampu memimpin semua keluarganya, baik istri dan begitu anak-anaknya. Nah, seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, tentu ada pondasi. Nah, pondasi ini harus diawali ketika kita menikah. Menikahnya itu karena syahwat atau karena Allah untuk membina rumah tangga, kan seperti itu. Baik Umi, untuk yang kedua gimana kalau kita nanti akan jawab itu setelah jeda yang satu ini Umi ya. Siap. Biar nanti pemirsa Mimbar Agama Islam tetap standby terus nih ya di stasiun Siap, kita. siap, Ya, siap. pemirsa Mimbar Agama Islam jangan kemana-mana, kita jeda dulu. Setelah ini kami akan kembali bersama semuanya. Ya,
Umi Neng, kita mau melanjutkan lagi diskusi yang tadi ya. Siap. Upaya untuk mewujudkan keluarga Samara. Ya, Iya. silakan Umi. Baik, pemirsa, mari kita lanjutkan kembali. Jadi ada upaya-upaya dari seorang suami, dari istri dan seluruh anggota keluarga di dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Contoh, seorang suami sebagai pemimpin keluarga di mana Allah memberikan kelebihan kepada suami untuk senantiasa memberikan nafkah terbaik buat keluarganya, membimbing dan mendidik anak dan istri sebaik-baiknya untuk mengantarkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, seorang suami itu memberikan nafkah terbaiknya itu harus sama apa yang dipakai oleh dirinya dengan yang akan dikasihkan kepada anak dan istrinya. Jadi jangan sampai anaknya yang paling murah, bapaknya yang mahal banget kan, branded. Timpang dong gitu ya, Iya, Umi jadi ya. tidak seperti Iya. itu. Iya. Agama Islam itu adil. Dimulai dari konsep di keluarga gitu kan. Jadi Seperti itu. bahagiakan dululah dalam keluarga ya Umi, Betul. seperti itu ya. Dibahagiakan dulu dalam keluarga. Kemudian itu tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah terbaik buat keluarganya. Nah, ada pula tanggung jawab istri. Nah, ini juga tak kalah pentingnya bagaimana supaya keluarga kita menjadi keluarga Samara. Tanggung jawab istri di dalam keluarga tentunya pertama memberikan suri tauladan kepada anak-anaknya juga, ya kan? Seorang istri senantiasa harus bersikap lembut, taat kepada suami dan memberikan contoh-contoh terbaik buat anak-anaknya. Jadi jangan sampai anaknya disuruh taat kepada kedua orang tuanya, istrinya tidak taat kepada suaminya. Nah, itu juga harus dipertanyakan Tanda tuh kutip ya. pemirsa. Jadi dalam sebuah keluarga ini role model orang tua juga Iya. yang penting ya Umi Betul. Neng ya. Jadi bukan hanya kita bicara tapi bagaimana cara kita juga untuk mengaplikasikannya. Nah, itu. Masya Allah Iya. ya. Ya, pemirsa. Yang terpenting juga role Ya. model di keluarga Islam itu adalah coba kita lihat sirah nabawiyah gitu kan. betul. Nah, itu akan sempurna insya Allah. Dengan melihat juga keluarganya Rasulullah ya pasti Iya, Umi betul, ya. gitu. Nah Umi ya dan pemirsa Mimbar Agama Islam ya, saat ini buru-buru ya rumah mau jadi surga. Yang terjadi kalau pulang, waduh piring melayang gitu kan. Jadi rumah tuh jadi kayak neraka gitu. Nah ini persengketaan ini membuat banyak sekali kan nggak nyaman. Nah kita mau bertanya lagi nih Umi, bagaimana sih Umi cara kita menghadapi persengketaan mungkin yang tidak pernah berakhir dalam sebuah keluarga. Jadi rumah bukan jadi surga tapi malah jadi neraka. Seperti Betul bagaimana itu. Umi? Berarti di situ adalah adanya konflik keluarga. Betul. Nah, lagi-lagi bagaimana kita untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah agar tidak terjadi konflik gitu kan. Pertama, hiasi rumah tangga kita ini dengan rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang, rasa cinta karena Allah, ya kan? Walaupun memang di dalam rumah tangga itu pasti ada ujian-ujiannya, kerikil itu ya. akan menghiasi kita. Namun kalau kita punya pondasi agama yang kuat, nah sebagaimana rumah nih, kalau pondasinya kuat, ya bahan-bahannya kuat, maka walaupun diterjang angin badai, bahkan gempa pun akan tetap kuat. Begitupun di rumah tangga, ketika ada konflik, kita punya pondasi agama, maka kita akan mampu menyelesaikannya dengan sempurna. Dimulai dengan apa? Dengan ada rasa keterbukaan. Transparan Dalam kedua, segala ya. hal ya, baik dalam keuangan. Nah itu, Iya, itu. masalah keuangan kadang-kadang uang suami, uang istri, uang Iya. istri, ya uang istri. Uang istri ya uang istri gitu. Nah, itu harus ada transparan gitu kan. Masalah keuangan, masalah pendidikan anak-anak juga tak kalah pentingnya itu. Jadi bukan hanya tugas istri saja mendidik Bukan. anak ya Umi ya. Itu tugas suami dan istri Berdua ya. berdua. Kompak dong harus. Kompak. Nah kalau mau menjadi Iya. Samara itu harus kompak selalu Kompak, gitu kan. ya. Jadi tidak ada ketimpangan. Suami juga tidak menyerahkan semuanya kepada istri gitu kan. Mentang-mentang ini kewajiban suami sudah mencari nafkah, udah di situ. Tidak, tapi kewajiban antara ayah dan bundanya itu tetap mendidik anak sebaik-baik pendidikan, mengarahkannya sebaik-baik arahan seperti itu. Ya Umi,
mengenai sengketa dalam keluarga. Nah, kita kan punya role model ya, yaitu Rasulullah ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di zaman Rasulullah dulu bagaimana nih Umi? Apakah persengketaan juga terjadi gitu? Lalu Rasulullah sendiri kalau misalnya terjadi persengketaan dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, bagaimana sikapnya? Nah, pemirsa di Mimbar Agama Islam juga ingin tahu nih Umi ya. Silakan Umi. Baik, terima kasih Kak Mugi atas pertanyaannya. Bisa mewakili semua pemirsa yang ada di luar sana. Ya, betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga, walaupun beliau itu suri tauladan kepada kita, iya gitu kan, karena apa? Manusia biasa. Betul. Rasulullah itu manusia biasa seperti kita semua pemirsa. Pernah marah, kecewa, sedih dan lain sebagainya. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW marah kepada seorang istrinya, salah satu istri, ya, contohlah Siti Aisyah yang terkenal sangat pencemburu saat itu, ya. Rasulullah, kenapa cemburu, wahai Aisyah? Karena apa? Salah satu istri Nabi yang bernama Siti Khadijah, walaupun sudah meninggal, tetap dikata-katakan gitu kebaikannya gitu kan, sehingga timbullah rasa cemburu. Nah, ketika melihat cemburunya Rasulullah kepada Aisyah, Aisyah pejamkan matamu, kata Rasulullah seperti itu. Lalu yang namanya istri harus taat ya, dipejamkan matanya, kemudian dipeluklah tuh oleh Kangjeng Rasul, Siti Aisyah. Di dalam hadis yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa ketika memeluknya, Rasulullah meluk Aisyah, ya Siti Aisyah, di sana beliau mengatakan, wahai Humairaku, rasa marahku telah hilang ketika aku memelukmu. Tuh, jadi ibu-ibu, bapak-bapak ketika sedang marahan, istrinya cerewet gitu ya, dipeluklah gitu, gitu, nanti hilang tuh si langsung adem ya. Iya, langsung adem. Masya Allah. Pergi yang namanya syaitan itu. Syaitan pergi. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ketika Siti Aisyah, lagi-lagi Siti Aisyah ya, bukan marah, mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap salah satu istri, maka istri Rasulullah pun memberikan sikap yang tegas bahwa kita itu tidak boleh seperti itu, tidak boleh mengata-ngatakan gitu ya kejelekan salah satu ini bentuk tubuh kita ini. Misalkan pendek, tidak tinggi, kalau kamu kan tinggi gitu kan. Nah, itu Rasulullah marah, tetapi marahnya itu dengan memberikan sanggaan seperti ini, wahai Aisyah, jika perkataanmu disatukan, bila mana disatukan dengan air laut, maka air laut itu akan rusak karena perkataanmu, gitu kan. Itu ada di dalam, diriwayatkan oleh sebuah hadis Tirmizi, seperti itu Kak Mugi. Baik, ya Umi, nanti kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita di Mimbar Agama Islam ini. Kita jeda dulu ya, dan pemirsa tentunya pemirsa Mimbar Agama Islam jangan kemana-mana ya, kita jeda dulu. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya Umi, melanjutkan perbincangan kita tadi ya di Mimbar Agama Islam. Tentunya dengan tema kita Rumahku Surgaku. Lanjut kembali yang tadi Umi jelaskan mengenai keluarga Rasulullah, tentang istri salah satu dari Nabi itu Sayyidina Siti Aisyah. Siti Aisyah. Ya, Sayyidah Siti Aisyah. Ya. Betul. Jadi Rasulullah SAW pernah marah kepada istrinya itu tadi ya, dengan memeluknya, kemudian dengan memberikan pembicaraan yang tegas. Nah, kemudian ada di situ melindungi seorang anaknya bernama Siti Fatimah, ya kan, ketika bukan Fatimah, Aisyah, ketika mau dimarahin oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, itu juga Rasulullah melindunginya gitu. Jadi contoh dari
figur seorang Rasul itu selain memberikan ketegasan, ya kan, tetap dengan lemah lembut, juga dia melindungi kepada keluarganya, ya, tidak membiarkan mentang-mentang itu bapaknya terhadap anaknya dibiarkan aja, tidak, ya, tetap walau bagaimanapun kita marah harus tenang dan yang dimarahi juga bisa oh iya ya, aku salah gitu, seperti itu. Jadi tidak bertahan dengan ego ya Umi tidak ya. bertahan dengan ego. Ini mudah-mudahan bisa menjadi role model buat kita semua ya pemirsa ya. Ya baik Umi, tentunya di antara para istri Rasul ya, juga ada istri Rasul yang bisa menjadi role model kita nih dalam mewujudkan keluarga yang samawah. Nah, bagaimana dengan hal ini Umi? Siap. Ada Siti Khadijah ya. Beliau itu Masya Allah luar biasa akhlaknya. Nah, dia mempunyai pribadi yang salehah, taat kepada agama. Kemudian Siti Khadijah ini berkarakter ulet dan mandiri. Ya, sehingga karena kemandiriannya itu dia dijuluki dengan Khadijah Al-Kubro gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian sosok istri yang setia pada suami. Si Siti Khadijah ini sosok istri yang sangat setia pada suami, di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau menyebarkan agama Islamnya, beliau Siti Khadijah selalu mendampingi, bukan hanya dengan jiwa raganya, tetapi dengan harta bendanya, seperti itu. Nah, sosok pribadi yang sangat berani dan kuat, berani karena dia walaupun seorang istri, ya perempuan biasanya kan malu, tetapi karena ada mungkin sesuatu yang dalam benak pikirannya ini bagus untuk kedepannya, dia mampu untuk mengatakan bahwa saya ingin menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada saat menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah itu sudah menjadi sebagai seorang saudagar yang kaya raya gitu. Tapi dia masih kemudian dia pingin mempunyai suami yang bisa merangkul kan, karena suami yang pertama kan sudah tiada gitu kan. Nah, melindungi gitu kan, dan sisa dari seluruh hidupnya ini diperuntukkan untuk umatnya Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi patut menjadi contoh suri toladan buat kita nih para istri sekarang di zaman now. Iya, betul. Satu lagi, Siti Khadijah itu terkenal dengan cerdasnya. Cerdas di dalam memilih para pekerja. Masya Allah. Harus cerdas juga dalam memilih para pekerja, karena itu sebagai barometer atau strategi untuk supaya bisnis kita itu lebih berkembang. Iya. Karena faktor dari pekerja itu sangat pengaruh juga. Seperti itu. Dan dalam sejarah Siti Khadijah terkenal sebagai pengusaha wanita muslimah saat itu yang sukses ya Umi. Betul. Baik Umi. Umi, ini perbincangan kita menarik banget ya Umi. Mudah-mudahan bermanfaat sekali ya. Tapi kita jeda dulu ya Umi ya. Dan pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun berada, jangan kemana-mana. Tetap bersama kita kembali nanti setelah yang satu ini. Pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun berada, kita kembali lagi di tema kita kali ini, Rumahku Surgaku. Masya Allah, Umi Neng, tadi pembicaraan diskusi kita menarik sekali, Masya Allah. Kita lanjut lagi nih, saya pengen lagi bertanya nih kepada Umi. Umi, bagaimana ya langkah konkret kita untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan menjadi suri tauladan nih untuk keluarga kita? Iya, silakan Umi Neng. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa khairukum linisaihim wa khairukum wa ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya. Masya Allah. Dan aku adalah, kata Rasulullah, akunya ini paling baik kepada keluargaku. Nah itu berarti para suami harus baik terhadap istrinya ya, karena kita punya suri teladan yang luar biasa. Nah seperti itu. Kemudian langkah konkret
seperti apa gitu ya dari hadis tersebut untuk dijabarkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika azan berkumandang, maka kita sebagai kedua orang tua harus serta-merta untuk memberikan teladan kepada anak-anaknya, mengambil wudhu, lalu kemudian sholat berjamaah. Itu langkah konkret karena untuk menepis hal-hal yang tidak diinginkan, karena anak sekarang itu Masya Allah itu luar biasa. Ujian daripada teknologi HP itu yang selalu yang membanjiri di medsos, nggak pernah lepas dari yang namanya handphone ya Umi itu. ya. Jadi mengganggu silaturahmi gitu kan, mengganggu waktu juga. Maka kita sebagai orang tuanya harus mengajak, menggiring anak-anak kita jangan sampai terlena dengan HP-nya tersebut. Jadi harus bijaksana ya Umi menggunakan handphone. Umi ini menarik sekali ya bahasan kita mengenai rumahku surgaku. Namun waktu jua nih Umi yang membatasi pertemuan kita kali ini ya. Tapi sebelum berakhir ya Umi ada inginnya disampaikan kepada pemirsa Mimbar Agama Islam ya, silakan Umi. Baik, konsep rumahku surgaku atau baiti jannati itu bisa dimiliki oleh setiap keluarga ya. Di mana tadi dikatakan Rasulullah sebagai role model, kita dianjurkan untuk selalu membaca Sirah Nabawiyah. Kemudian setelah membaca Sirah Nabawiyah, kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, memberikan teladan kepada anak-anak kita, yaitu bagaimana sholatnya, bagaimana tilawah di dalam rumahnya itu, tilawah Al-Quran, bagaimana puasanya, bagaimana toharohnya ya, bersih-bersih di rumah. Nah itu semua bisa kita lakukan dengan bergotong royong, saling mengingatkan. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan kesalahan seperti itu. Maka sebagai seorang orang tua gitu, kita harus memberikan teladan juga kepada anak-anak untuk selalu bisa bersilaturahmi. Jangan sampai zaman milenial ini tergerus dengan kehidupan masing-masing ya. Betul banget, dengan gadget dan lain sebagainya itu, Masya Allah. Jadi anak kita itu diasuhnya bukan oleh kita, kalau kita diam-diam saja, tapi dibesarkan oleh gadget ya, nauzubillah. Jadi harus bijaksana, harus memantau juga selaku orang tua dan harus membatasi itu semua. Betul. Umi makasih banyak loh Umi Neng ya, Masya Allah nih sama-sama. materinya insya Allah bermanfaat untuk pemirsa di Mimbar Agama Islam Masya kita Allah. kali ini ya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti bisa mengisi lagi di lain Insya kesempatan. Masya Allah. Ya pemirsa Mimbar Agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah ya. Semoga kita semua bisa mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang begitu peduli dengan keluarganya. Semoga kita juga bisa menjadi keluarga yang baiti jannati, di mana rumah kita pun menjadi rumah yang aman, nyaman untuk kita berteduh, untuk kita tinggal. Masya Allah, rumah idaman semuanya, rumahku surgaku, Masya Allah. Dan saya Mugi Zainal juga beserta semua kru kali ini mengakhiri Mimbar Agama Islam kali ini. Mohon maaf apabila ada kehilapan yang terjadi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.